Ari Kurniawan. Ari Kurniawan belum hadir ya. Isa Iman Muhammad. Hadir, Bu. M. Gigi Lanang. Gigi belum hadir. Risa Kurniawan Fitri. Kurnia, sorry. Risa belum hadir ya? Oh, udah. Hadir, Bu. Oke. Risa. Yudo Arya Kusuma. Hadir, Bu. Muhammad Kamaludin Primajaya. Belum hadir. Kamaludin. Dimas Izul Haq Hidayat. Belum hadir juga. Muhammad Ramadan Muna. Belum juga hadir. Riza Atchafa. Riza juga belum. Raffi Aulia Permana. Hadir, Bu. Oke. Rangga Waskita Dewa. Rangga belum hadir. Safitri Diwanti. Juga belum hadir ya. Gagah Rizky Mulyawan. Gagah Rizky. Belum. Mega Intan Pratiwi. Hadir, Bu. Ahmad Daniel. Hadir, Bu. Oke. Mana tuh dia? Ahmad Daniel. Nazwa Dava Ramadan. Hadir, Bu. Nazwa. Oke. Maulana Dwija Sukma. Hadir, Bu. Dewi Nur Arifah. Dewi Nur belum hadir. Firsta Alina Saputra. Firsta belum hadir. Durotun Nafisa. Belum hadir. Ini Durotun sudah hadir ya? Sudah, Bu. Oke. Hadir. Muhammad Zakiul Ashifa. Hadir, Bu. Tasiba. Sorry. Apa ini manggilnya? Tasbita. Belum hadir. Hana Farahdiana. Hadir, Bu. Bilkis Elo. Hadir, Bu. Bilkis. Vigo hadir. Wahid Amin juga belum hadir. Alif Aulia Akbar. Alif Aulia belum hadir ya? Haya Fadilah. Hadir, Bu. Muniroh belum hadir. M. Sariful Huda. Fernanda Pasa. Muhammad Zaki. Udah belum hadir semua ya. Tadi kelas A, sekarang kelas B. Filza Hisana. Hadir, Bu. Dita Aulia. Hadir, Bu. Sabian Arsil. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Kolikul Rosidin. Belum hadir. Rizka Nurul Septiani. Hadir, Bu. Karina Irna Dela, sorry. Hadir, Bu. Angelina Kismasari.
Hadir, Bu. Nisa Amalia. Hadir, Bu. Oke. Nisa Amalia. Mana ya tadi? Diana Novita. Hadir, Bu. Diana. Oke. Salma Dela. Salma Dela belum hadir. Nurma Sari Laras Aji. Hadir, Bu. Ica Nisoleka. Hadir, Bu. Muhammad Kafi. Hadir, Bu. Siti Aulia Sabina. Hadir, Bu. Tria Suci Cahyani. Hadir, Bu. Bagas Dwi Sulistyo. Bagas belum hadir. Santika Lana. Hadir, Bu. Himmatus Zahiro. Hadir, Bu. Amalia Ramadhani. Hadir, Bu. Fitri Ariska. Hadir, Bu. Muhammad Didi Wahyudi. Tadi saya sempat lihat ada nama Muhammad Didi ya. Muhammad Didi belum hadir. Raihan Vito. Raihan Vito. Rizky Januar. Rizky Januar belum hadir. Dava Fauzan. Christopher Juliano. Christopher juga belum. Oh, hadir. Oke. Ananta Alif. Ananta Alif belum hadir. Desta Ari. Desta belum hadir juga. Nadia Nazila. Hadir, Bu. Fahmi Fahkur. Hadir, Bu. Muhammad Auliaur. Sorry kalau salah. Auliaur belum hadir. Muhammad Brian Yusuf. Muhammad Brian Yusuf juga belum hadir. Dion Sandi Ara. Dion Sandi belum. Muhammad Imam Amiruddin. Imam Amiruddin belum juga. Naufal Isom. Wow. Muhammad Yogi. Muhammad Yogi juga belum hadir. Muhammad Bagus. Hadir, Bu. Dila Safira. Hadir, Bu. Jasmine Sarah. Hadir, Bu. Oke. Totalnya 52 orang. Berarti ada 27 yang belum hadir. Nah, biasanya gimana nih kalau teman-teman telat kuliah tetap boleh masuk nggak sama dosennya selama kalian kuliah online? Salah satu dia yang jawab. Izin menjawab, Bu. PJ. Oh ya, oke. MKV, silakan. Biasanya sih dikasih masuk aja, Bu ya. Soalnya kan Gitu. yang penting dapat materi. Oke. Sebelumnya kalian ini belum pernah ketemu langsung atau udah pernah nih? Kan dari awal belum pernah ya ketemu Belum pernah. kayaknya. Tatap muka kelasnya. Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Berarti nggak ngerasain ospek gitu ya? Nggak seru dong. Iya. Oke. Oh ya, yang tidak bisa memakai background nggak apa-apa. Mungkin teman-teman itu dulu ya, isi Google Form dari Pak Dodi sudah diisi belum? Absensi Google Form.
Absensi Google Form-nya udah diisi? Belum, Bu. Ini segera, Bu. Oke, oke. Oke, sambil mengisi saya share screen dulu. Oh, hostnya siapa ya? Saya diberi akses untuk share screen dong. Oh. eh, Sudah, Bu. Oke. Udah tahu kan hari ini kita mau belajar apa? Sudah analisis dan desain perangkat lunak. Oke. Mata kuliah ini mata kuliah ini udah ada kan sebelumnya di semester ini? Sudah ada, Bu. Dosennya siapa? Pak Kalau boleh tahu. Andi. Untuk kelas B, Pak Andi. Kelas B Pak Andi, kelas A Kelas A kurang tahu. kelas A Untuk ada yang bisa kelas memberikan? A, Bu Rindu, Bu. Oh, Bu Rindu, oke. Bu Rindu itu Iya. juga dosen baru ya, jadi aku juga nggak ngerti dosen Bu Rindu itu kayak gimana. Kalau yang Pak Andi itu udah tahu. Oke, jadi aku perkenalan dulu ya. Di sini nama aku Istiani Ika Haryanti. Teman-teman bisa semua panggil aku Aning. Oke, bentar. Pendidikanku Prodi S1 Sistem Informasi UNESA masuk masuk tahun 2015 dan keluar tahun 2019 akhir. Jadi aku molor 1 semester. Bentar. Nah, untuk pekerjaan saat ini aku co-founder PT Sukses Karya Solusindo, dan untuk tugasku di PT tersebut aku masuk di analisis sistem dan UI designer. Dan kontak saya bisa dicatat barangkali ke depannya mau butuh tanya-tanya seputar industri atau seputar perkuliahan juga nggak apa-apa, walaupun basicku di SI mungkin agak sedikit berbeda dengan MI, karena MI setahu saya sih lebih banyak prakteknya ya, karena dia sudah sarjana terapan ED4. Dari tentang saya ada yang mau ditanyakan dahulu? Oke, nggak ada ya. Sebelumnya aku mohon maaf nih, ini kan hari Sabtu ya, Sabtu biasanya buat kalian istirahat. Aku biasanya cuma hari Sabtu aja, makanya ngajarnya juga hari Sabtu. Teman saya, partner saya juga Mas Allen yang ngajar D4 2019 juga biasanya hari Sabtu, makanya kita bisa masuk ke kelas-kelas cuma hari Sabtu aja. Oke. Nah, ini adalah perjalanan studi dan karir saya. Ada yang tahu nggak pengalaman organisasi itu artinya apa? Yang HMJ, BEM Indonesia tahu nggak? Ada yang bisa jelasin nggak? HMJ itu apa? BEM itu apa? Kalau nggak ada yang jawab, aku tunjuk. Oh ya, siapa ini tadi yang ngomong ya? Afi ya? Iya, Bu. Bisa menjawab. Oke. Untuk HMJ itu organisasi di tingkat jurusan dan untuk BEM itu organisasi di tingkat fakultas. Seperti itu, Bu. Hampir benar sih, hampir benar. Karena masih ada tingkatannya lagi. Itu tertulisnya BEM Iya, UNESA ya, BEM bukan BEM UNESA. Fakultas Iya, iya. Teknik. Untuk apa? BEM UNESA berarti BEM Oke. lembaga dong. Ya nggak apa-apa. Organisasi tingkat lembaga ya. Benar, lembaga tingkat universitas. Berarti teman-teman nggak ada yang tahu ya ini tentang keorganisasian, karena emang nggak ada materi pengajaran sama sekali ya? Iya, Bu. Cuma sebentar sih kemarin itu. Oh, pernah sempat ada ketemuan sama kakak-kakak HMJ-nya? Cuma online sih. Oh, Ameliore itu nggak seru ya, online. padahal. Iya. Oke. Ayo yang lainnya jangan tidur ya, Raffi doang ini yang ngomong. Gak apa-apa kalau mau izin menjawab, bilang aja izin jawab gitu, biar nggak suaranya nggak tabrakan.
Oke, jadi pengalaman organisasi saya kan masuk UNESA itu tahun 2015. Tahun 2015 itu saya angkatan pertama dari program studi Sistem Informasi. Kurang lebih sama kayak kalian. Kalian itu angkatan pertama D4 Manajemen Informatika. Karena sebelumnya kakak kalian itu, angkatan 19 tuh yang pertama. Sebelumnya itu D3 Manajemen Informatika. Karena ada fakultas baru, Fakultas Vokasi, maka dari itu teman-teman D4 ini pindah ke Fakultas Vokasi gitu. Sebelumnya D3 Manajemen Informatika itu masuk di Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika. Jadi 2016 sampai 17 saya pernah ikut di anggota Kominfo HMJ 17-18, Kadep Kominfo 18-19 saya masuk ke BEM UNESA tingkat universitas. Nah, setelah melakukan pengalaman organisasi yang 2016 3 tahunan ya. Jadi 3 tahun kuliah itu saya cuman ikut organisasi doang, padahal teman-teman saya tuh ikut lomba, ikut kayak gitu-gitu. Sedangkan saya sudah disibukkan dengan organisasi aja. Nah, akhirnya pengalaman kompetisi saya cuman ikut tahun 2019. Ketika saya udah lengang, tinggal skripsian doang tuh, saya baru ikut kompetisi. Jadi pertama saya ikut kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia oleh Ristek Dikti tahun 2019. Nah, jadi kompetisi ini teman-teman bisa banget ikut ya. Kalau yang punya startup, terus punya ide bisnis bagus, itu bisa ikut kompetisi ini karena dananya lumayan gede. Aku dulu tuh dapat 16 juta. Dana hibah ya itu tidak hanya dipotong admin 10% kalau nggak salah. Nah, dana hibah itu bisa kalian gunakan untuk membangun bisnis kalian. Sehingga bisnis saya yang PT Sukses Karya Solusindo itu bisa berdiri itu juga karena ikut KBM ini. Tuh. Lalu setelah saya di KBMI, ternyata di KBMI saya terseleksi untuk ikut KMI Awards. Itu semacam pameran dan presentasi akhir untuk mendapatkan juara di tingkat nasional. Itu namanya KMI Awards oleh Ristek Dikti juga 2019 di IPB. Nah, aku mau tahu nih, teman-teman di sini tuh sebenarnya kuliahnya ingin mengarah ke non-akademik atau ke akademik. Kalau organisasi atau bukan ekskul ya namanya apa ya kalau di kampus tuh lupa aku. Nah, semacam kayak mungkin basket, olahraga gitu kan non-akademik nih. Nah, kalau kompetisi-kompetisi kan sifatnya akademik. Nah, teman-teman udah punya arahan belum mau ngarah ini kemana? Ayo 3 orang, jawab deh. Ya, We. Gak usah malu-malu, nggak apa-apa, santai aja. Masa belum ada gambaran sih? Udah semester 2 nggak sih kalian ini? Panggil aja deh, biar kenal semua ya. Rizka Nurul. Rizka Nurul. Iya, Bu. Ya, ayo. Kamu udah punya gambaran belum? Kamu pengen ngearahkan kuliah kamu ini lebih fokus ke akademik atau non-akademik? Sementara ini saya inginnya di akademik dulu, Bu. Oke, di akademik. Nah, kalau di akademik itu banyak kompetisi ikutin kayak gitu. Nah, kalau soalnya kan udah punya banyak penghargaan, itu juga bisa pengalaman kerja kalian itu juga bakal lebih tinggi gitu loh. Karena di kompetisi itu kalian tuh juga belajar presentasi, belajar bikin proposal segala macam itu yang bisa menunjang pekerjaan kalian ke depannya. Nah, kesalahan saya itu karena 3 tahun terlalu berkecimpung di bidang organisasi, pengalaman kompetisinya itu kecil. Ya, jadi saya langsung ikut yang seadanya aja karena saya mau lulus, ya udah saya bisa ikutnya kompetisi-kompetisi yang seperti ini. Padahal tuh banyak banget. Itu juga ada PKM, ada kompetisi dari biasanya sih antar univ sih kayak UI, IPB itu ngadain kompetisi. Teman-teman wajib ikut kayak gitu, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Tahu nggak mahasiswa kupu-kupu itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Kuliah Ada yang tahu? pulang, Bu. Oke. Oke, jangan sampai jadi mahasiswa kuliah pulang, eman-eman ya. Rugi banget kalian itu kuliah mahal-mahal, tapi kalian tuh cuman kuliah pulang. Kalian di jurusan itu udah dapat fasilitas wifi, PC itu bisa kalian gunakan untuk
mengembangkan kompetensi kalian. Kalau kalian pinter desain, kalian bisa pakai buat desain, buat nge-render video. Itu menurut aku PC-PC di jurusan tuh sudah memungkinkan semua, bahkan ada iMac juga gitu. Jadi jangan sampai kalian setiap minggu pulang, kalau nanti umpamanya udah offline ya, udah kuliah offline, setiap minggu pulang atau bagaimana. Oke lah, kalian nggak apa-apa pulang, itu hal yang wajar ya, kangen sama keluarga, tapi tetap kalian harus mengembangkan kompetensi kalian. Ikut perlombaan di luar, ikut magang. Nah, penting banget itu ikut magang karena itu akan mendapatkan pengalaman lebih ketika kalian sebelum kuliah. Kayak aku sendiri tuh sebelum kuliah udah berbisnis dan akhirnya setelah kuliah udah nggak bingung mau kerja apa. Karena jangan pikir kalian kuliah di D4 Manajemen Informatika berbasis IT gampang banget cari kerja, nggak kayak gitu. Karena teman-teman aku yang angkatan 2015 itu yang belum dapat pekerjaan, yang belum lulus juga banyak. Jadi jangan menyepelekan skripsi, ini tugas akhir ya kalian namanya. Semacam itu, jangan menyepelekan skripsi, jangan menyepelekan pengalaman kerja, pengalaman magang, itu semua jangan disepelekan karena itu akan menunjang kalian ke pekerjaan kalian gitu. Oke. Nah, ini adalah perjalanan karir saya. Jadi tahun 2019 yang saya ikutkan kompetisi bisnis itu namanya ABH Studio. Nah, ABH Studio itu sebenarnya sama dengan PT Sukses Karya Solusindo. Nah, kalau ABH Studio kan belum ada, istilahnya belum ada legalitas, hanya software house biasa. Nah, tapi alhamdulillah di tahun ini cita-cita saya juga mulai terkabul. Saya sudah punya PT sendiri, PT Sukses Karya Solusindo, yang bisa menaungi teman-teman dari jurusan saya yang belum bekerja bisa bekerja dengan saya. Jadi semacam pekerjaan freelance, setiap saya ada project, setiap saya ada apa itu bisa saya kontak teman-teman saya dulu. Dan kalian juga harus punya pikiran seperti itu. Bagaimana cara kalian membuka lapangan pekerjaan. Jangan, oke lah, aku mau jadi PNS, Kak, aku mau masuk BUMN, wajar, nggak apa-apa. Itu cita-cita kalian. Tapi betapa kalian lebih bahagianya ketika kalian sudah punya bisnis sendiri, kalian bisa membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman kalian, kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan gitu. Mungkin bisa sedikit mindset-nya sedikit berbeda. Nanti ketika kalian punya mata kuliah kewirausahaan, mungkin sekitar semester 7 atau 6 ya, saya lupa. Nah, di situ nanti kalian akan mulai berpikir, kira-kira saya ingin berbisnis apa? Sehingga saya nanti ketika sudah lulus atau sebelum lulus, saya sudah punya pekerjaan. Sebelum lulus, saya sudah nggak perlu bayar UKT, orang tua saya nggak perlu bayar UKT, saya bisa bayar UKT saya sendiri, saya bisa uang jajan saya sendiri tanpa merepotkan orang tua. Bangga nggak kalian kalau kayak gitu? Bangga kan? Oke. Dari sini ada yang bisa ditanyain lagi? Mungkin ada yang masih bingung? Oke. Nah, ini juga hanya beberapa portofolio aja. Jadi perjalanan karir saya itu dulu saya cuma ikut proyekan dosen. Kalau teman-teman tahu Pak Salamun dulu saya sering banget ikut proyek dengan Pak Salamun. Jadi dulu itu kalau nggak salah Pemira, jadi semacam pemilihan raya, pemilihan ketua BEM, pemilihan ketua HMJ, pemilihan seperti itu, saya buatkan sistem e-voting gitu. Jadi e-voting itu mempermudah untuk penghitungan suara. Nah, dari situ mulai berkembang, akhirnya saya bisa ikut proyek di tingkat Polres. Tahu Polres kan ya? Polres, terus Polda, terus dinas-dinas terkait. Nah, dari situ saya akhirnya, oh iya ternyata memang passion saya di sini, di bisnis. Nah, karena saya sudah masuk di instansi seperti itu, saya butuh namanya legalitas. Maka dari itu saya membuat namanya PT Sukses Karya Solusindo. Tapi karena tanpa legalitas, kalian tuh akan kurang diakui gitu di mata-mata dinas-dinas seperti itu. Kalau kalian ingin punya proyekan yang nominalnya di atas 100 juta, itu kalian juga butuh namanya PT maksud saya, atau CV pun juga bisa sih. Nah, ini juga ada portofolio basisnya web. Nah, di sini juga awal mula dari ABH Studio itu bukan web, bukan aplikasi, tapi game. Jadi dulu saya sama Mas Allen itu istilahnya buka proyekan game. Jadi dari jurusan lain, dari jurusan akuntansi, dari jurusan manajemen atau jurusan fakultas lain itu mereka kan kalau pendidikan output-nya itu membuat media pembelajaran ya. Media pembelajaran itu bisa dari game, bisa aplikasi desktop atau lainnya.
Nah, dari situ kita mulai proyekkan, tahu nggak? Dulu itu kita bikin game harganya 100.000, 200.000, 300.000. Itu saya semester 7 kalau nggak salah, semester 7. Sebenarnya kalau untuk harga game seperti ini, harga 100.000 itu kayak murah banget, kayak kalian beli paketan bulanan nggak sih? Tapi kita dulu tuh udah seneng banget, dapat uang 100.000 bisa dibuat tambahan jajan. 100.000 pun dibagi buat berdua. Nah, akhirnya karena udah mulai banyak pelanggan, udah dari mulut ke mulut mereka puas, suka sama desainnya, suka sama sistemnya, suka dengan aplikasi gamenya yang nggak berat, akhirnya kita mulai naikin harga yang dari 100.000 itu ke minimal 1,5 juta. 1,5 juta pengerjaan 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, dari situ baru kita mulai ke proyek web, aplikasi, dan selanjutnya, kayak gitu. Nah, oke, itu dari perkenalan saya. Udah tahu kan tadi nama saya siapa? Ayo, kok Sudah, Bu. diem semua nih. Iya, nama saya siapa panggilannya? Bu Ani. Oke. Ya, jangan malu-malu kucing ya. Sebenarnya kalau dipanggil Bu juga nggak Bu banget sih ya. Saya juga sama kalian paling beda 5 tahun. Nggak paling sih, banyak ya itu. Beda 5 tahun, kan saya masuk tahun 2015, kalian masuk tahun 2020. Oke, kita selisih 5 tahun. Nah, tadi kan teman-teman udah pernah bilang nih, katanya mata kuliah ini udah diajarkan sama Pak Andi dan Bu Rindu. Aku mau tanya dari kelas mana ya, sebentar. Salah satu saya pilih Aca. Dari kelas A dulu. Yang namanya Risa Kurnia Fitri. Hadir nggak? Risa Kurnia? Oke, belum hadir. Rizka Nurul Septiana. Alah, udah ya tadi, sorry, ganti-ganti aja. Novita Nurul Hidayati. Novita Nurul Hidayati. Iya, Bu. Oke. Kan udah diajarin nih sama kamu tuh kelas A ya. Kelas A itu berarti Pak Andi ya? Bu Rindu ya? Iya benar, Bu Rindu. Novita, nyalain Boleh aja nggak diulang, apa-apa Bu? speakernya. Tadi putus. Oke. Dosen pengampunya siapa tadi, Pak Andi atau Bu Rindu? Bu Rindu. Oke, Bu Rindu. Nah, Bu Rindu kan pasti udah jelasin kan, apa sih pengertian sistem menurut kamu? Kayak nggak usah browsing, nggak apa-apa. Setahu kamu sistem itu apa? Aduh, katanya udah diajarin. Oke, next aja deh, nggak apa-apa. Novita, teman-teman yang lain dari kelas A, arti pengertian sistem itu apa? Aku ngerti ya kalau bahasa browsing, secara umum aja. Setahu kalian apa itu sistem? Kelas A itu yang background-nya biru. Oh ya. Ayo dari kelas A. Nggak ada yang mau jawab? Atau dari kelas B deh sekarang? Nggak ada yang jawab juga. Ya udah deh, gini aku tanya. Dari kelas A, Bu Rindu menjelaskan itu sekarang materinya sampai mana? Tentang analisis dan desain sistem. Nggak mungkin aku tunjuk lagi kan ini, nggak apa-apa. Kalian catatannya atau seingat kalian itu analisis dan desain sistem yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen itu sampai mana? Nanti supaya saya juga ikut meluruskan, menyesuaikan dengan materi kalian.
Ayo di kelas B deh. Kelas B. Ayo ya, jadi mahasiswa yang aktif. Interupsi, Bu, izin menjawab. Oke, namanya siapa? Rizka Nurul Supriyani, biasa dipanggil Ani, Bu. Oke, ya bagaimana Mbak? Oke, ayo gimana Mbak? Menurut saya ya, Bu ya, sistem Hmm. itu kumpulan seperti elemen-elemen yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, Bu. Oke, nggak apa-apa, sempat browsing ya kamu ya? Tidak, Bu, itu Oh. catatan tahun kemarin. Oke, mantap, nyatat sendiri, bener. Oke, bener banget. Jadi saya lanjutin aja. Makasih ya Mbak. Nah, jadi sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini sistem itu sistem definisi secara umum, bukan hanya sistem yang berbasis IT ya. Kalau berbasis IT, contohnya kan sistem komputer itu terdiri dari software, hardware, brandware, sorry. Terus ada lagi sistem akuntansi, terus lagi ada sistem yang kalian ketahui sehari-hari, contohnya sistem pencernaan manusia, sistem pernapasan. Nah, itu adalah pengertian dari sistem secara umum, bukan sistem secara spesifik di IT. Oke. Nah, udah dijelasin belum ini? Salah satu menjawab, udah pernah dijelasin Bapak Ibu dosen nggak? Kavi? MKV? Ya, Bu, saya, Bu. Udah dijelasin belum masalah ini? Sudah res ya, Bu? Sudah. Sudah ya? Hmm. Sudah. Ya. Tahu nggak? Paham nggak yang dimaksud dari ini? Itu seperti apa namanya? Ya, pengolahan sistem karakteristik tersebut, Bu. Dari maksudnya input ke output seperti itu, Bu. Oke. Bisa jelasin nggak tapi? Eh, Belum ya? Masih bingung ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Gini, kalau kalian kuliah, Bapak Ibu dosen jelasin, kalian harus wajib tanya. Kalau kalian nggak paham, jangan sampai nggak paham, kalian biarin. Ingat ya, aku dulu tuh pernah ya, semester 1 itu nggak gubris dosen, ngantuk lah gitu. Tapi semester 2 aku udah tobat, karena emang antara mata kuliah semester 1 dan 2 itu berkaitan. Jadi kalau aku nggak paham materi sebelumnya, materi setelahnya itu udah bingung gitu loh. Jadi kalian jangan sampai melewatkan materi yang udah dijelaskan sama dosen, karena itu penting banget untuk semester depannya. Nanti jangan sampai kalian skripsi disuruh demo aplikasi, tapi analisis kalian itu nggak bagus gitu. Padahal analisis itu paling utama dalam pembuatan aplikasi gitu. Oke ya. Jadi gini, ini ada boundary. Boundary ini lingkaran ini. Artinya boundary itu apa sih? Boundary itu batasan. Jadi ketika kalian membuat aplikasi, itu kalian tuh harus tahu batasan dulu. Contohnya, kalian mau bikin aplikasi siakat, kalian harus tahu batasannya dosen. Dosen itu cuman bisa nginput nilai, contohnya. Mahasiswa itu cuman bisa melihat nilainya. Itu adalah boundary atau batasan. Kalian harus tahu batasan dulu sistem kamu kayak gimana. Nah, di dalam boundary ini ada subsistem. Masing-masing subsistem ini itu dihubungkan oleh interface. Baik, jelas ya penjelasan saya? Nah, subsistem ini apa sih? Subsistem ini itu contohnya mungkin fitur atau elemen-elemen, contohnya fitur A dan B. Itu untuk menampilkannya itu kan butuh namanya interface. Nah, ini subsistem ini berkaitan, nanti kalian juga akan tahu ini di database ya. Di semester depan saya akan jelaskan secara umumnya aja. Subsistem ini akan dihubungkan oleh interface. Nah, di dalam subsistem ini sendiri ada input, pengolahan, dan ada output. Udah tahu kan pasti input, pengolahan, output itu apa? Jadi inputannya apa? Contohnya inputannya nilai. Nilai dari mata kuliah analisis dan desain sistem. Input nilai bla bla bla. Ada pengolahan. Nah, dari nilai itu akan muncul, contohnya ya,
dari UTS 50, UAS 10, bla bla bla. Ketika dijumlah akan muncul nilai A, B, C, dan D. A, B, C, D, dan E. Nah, output-nya itu adalah nilai itu, A, B, C, D, dan E. Jadi pengolahannya itu mengolah dari nilai-nilai tadi UTS, UAS, dan lain-lain, itu diolah dan dijadikan output nilai yang A, B, C, dan E. Dari sini masih paham atau nggak paham sama sekali? Oke, saya Paham, lanjutkan. paham. Nah, oke, mantap. Nah, dari dua boundary ini, dua batasan ini, itu ada yang namanya lingkungan luar. Nah, lingkungan luar ini, dia tuh elemen di luar sistem ini, tapi dia itu cukup mempengaruhi dari sistemmu. Jadi contohnya gini ya, langsung aja sebagai contoh. Aku buat toko online. Aku buat toko online e-commerce ya. Aku buat toko online, lalu aku udah punya sistem yang bagus, servernya bagus, tidak lemot, semua fitur berjalan, tidak error, tidak ada bug. Tapi sistem toko online itu kan butuh yang namanya pengiriman. Pengiriman itu butuh namanya ekspedisi. Nah, di sistemku sudah oke, sudah clear, sudah bagus, ternyata di ekspedisiku buruk. Pengirimannya 10 hari padahal dalam kota. Jelek nggak nanti rating tokomu? Maksudnya rating aplikasimu? Pasti jelek kan? Nah, itu yang namanya lingkungan luar. Lingkungan luar itu sangat mempengaruhi dari sistem kalian. Jadi kalian harus memperhitungkan. Contohnya tadi toko online. Apalagi ya contohnya ya? Udah sih itu. Dari sini ada yang nggak paham nggak? Boundary tadi apa, input apa, interface apa, subsystem apa? Penjelasannya saya udah jelas ya. Kalau terlalu cepat, teman-teman bisa bilang terlalu cepat, Bu, nggak apa-apa, nanti saya pelankan lagi. Oke, gimana? Oh, dia belum hilang ya. Nah, ini tadi yang udah saya jelaskan, ini cuma kata-katanya aja, tadi saya singkat. Nanti kalian baca sendiri aja ya ini ya. Ini karena cuma penjelasan dari masing-masing arti tadi sudah saya jelaskan di awal. Lanjut. Nggak mau di next. Nah, setelah tadi mengerti pengertian sistem itu apa, sekarang kita akan masuk ke analisis sistem. Nah, tadi kan sistem udah jelasin, dia itu artinya berbagai elemen yang ada outputnya, yang membuat apa yang ada outputnya gitu lah intinya. Oke. Ada yang bisa jelasin nggak sekarang analisis sistem itu apa? Dari kelas B, tadi kelas A atau B ya? Rizka tadi kelas A atau B ya? Rizka tadi kelas A atau B? Saya B, Bu. Oh, kelas B. Oke, sekarang ganti kelas A. Kelas A ada nggak yang tahu arti dari analisis sistem? Izin menjawab. Ayo. Oke, siapa namanya? Saya Britani dari kelas A. Oke, Britani. Sebentar, saya belum menemukan wajah Anda. Britani. Oke. Gimana? Menurut saya analisis sistem itu bagaimana kita memahami sistem yang ada, lalu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam sistem tersebut, dan mencari solusi alternatif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Oke. Sudah penjelasannya ya, Ya, Britani? baik, itu saja, Bu. Oke. Bener banget penjelasan dari Britani, sangat to the point. Jadi analisis sistem itu tahap yang paling kritis dan yang paling penting. Jadi karena analisis ini adalah yang paling pertama kalian harus lakukan. Kalau kalian mau contohnya mungkin sebuah project ya, kalian mau bikin project kalian harus analisis dulu. Apakah kebutuhan itu apa aja, kebutuhan yang digunakan untuk membuat sistem tersebut. Jangan sampai kalian salah merinci.
karena apa? Itu nanti yang bingung adalah yang ngoding, guys, gitu. Yang ngoding itu akan salah, kalau salah gitu, wah, kamu bakal disalahin, gitu. Nah, jadi hasil dari analisis sistem adalah laporan yang dapat menggambarkan sistem yang telah dipelajari dan diketahui bentuk permasalahannya, serta rancangan sistem baru yang akan dibuat untuk dikembangkan. Nah, kalian kan sudah tahu kan, tadi itu cari permasalahannya apa aja, dan itu dirancang, lalu akan dibuat sistem baru. Jadi, contohnya, sekarang permasalahannya itu, contohnya kita buat siakat ya, permasalahannya sekarang itu fakultas itu ada banyak, sedangkan terpisah antara Kepintang dan Lidah. Dosen-dosen nggak mungkin kan memasukkan nilai itu di baik kertas, karena pertama paperless, kedua juga akan susah untuk ngitungnya gitu. Nah, makanya dibuat namanya siakat. Nah, siakat itu adalah output atau sistem baru yang akan dikembangkan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, tujuan dari analisis sistem itu apa? Tujuannya yang pertama memberikan pelayanan kebutuhan informasi untuk pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan atau instansi. Justru kita akan membuat sistem itu pasti untuk yang mempermudahkan, untuk mempermudah instansi atau perusahaan tersebut dalam melakukan operasional. Jangan sampai kalian bikin sistem itu malah mempersulit. Karena emang banyak ya, mohon maaf, aku juga beberapa menemui klien itu yang usianya udah di atas 50. Teman-teman tahu sendiri kan, biasanya kalau emang yang usia di atas 50 itu sudah yang namanya gadget itu apa sih, itu malah membuat saya itu lebih sulit. Mending saya pakai tulis tangan atau saya pakai Microsoft Word. Nah, seperti itu kan pertama ya mereka harus 2 kali kerja dong, kalau dia mau ngitung-ngitung atau mau melihat data itu searching-nya juga lama ya. Ya kalau datanya dalam satu Word. Nah, kalau satu Word di bulan ini, Word ini di bulan ini, di bulan ini, ya nggak efektif dong, dia bakal lama cari datanya, gitu. Terus yang kedua, membantu para pengambil keputusan. Jadi, seperti nilai siakat tadi, kan ada A, B, C, D. Nah, kalau A kan kalian lulus, kalau D atau E kalian harus mengulang. Nah, itu adalah salah satu contoh pengambilan keputusan dari sebuah sistem. Terus mengevaluasi sistem yang telah ada. Aku ada contoh sih, contohnya gini, jadi dulu itu aku di tahun 2015, teman-teman ada TEP kan ya? Tahu TEP? Ada yang bisa menjawab? Bahasa Inggris itu kan, Bu? Oke, benar, ada TEP. Nah, jadi di tahun saya dulu itu TEP-nya itu sistemnya masih error. Jadi teman-teman yang udah, jadi kan pertama masuk kita tes dulu, aku udah lulus TEP, tapi aku nggak ngurus sertifikat pada saat itu langsung, karena saya nggak tahu infonya kalau suruh ngurus sertifikat. Saya urus di tahun depan. Untuk TU-nya bilang gini, mohon maaf ini sistemnya kan kita ada sistem yang baru, jadi sistem yang lama datanya hilang. Kalau dulu Mbaknya nggak ngurus di tahun kemarin, ya udah Mbak harus tes ulang. Nah, itu kan mereka tuh mengevaluasi, tapi juga masih belum benar gitu loh. Kenapa bisa database yang kemarin tuh hilang? Itu kan sangat merugikan kan. Kita udah tes susah-susah, minimal kalau nggak salah 425 nggak ya? Atau sekarang naik saya juga kurang tahu. Di awal-awal kita masuk kuliah 425 itu menurutku udah cukup sulit gitu loh. Dan kita akhirnya saya juga harus tes ulang karena tes sistem yang lama itu sudah rusak. Selanjutnya, merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun membuat laporan baru. Ini udah jelas. Menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Nah, yang perlu diperhatikan oleh sistem analis. Nah, sistem analis ini orangnya berarti mempelajari permasalahan yang ada secara terinci, menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam memecahkan suatu masalah, dan yang ketiga, membuat suatu pertimbangan apakah perlu atau tidak menggunakan cara komputerisasi. Oke, di sini ini agak sedikit melenceng ya. Aku tanya, teman-teman tahu nggak sih tahap pembuatan sistem itu ada apa aja? Tahap pembuatan aplikasi lah, kita bilang kita tahap pembuatan aplikasi pertama tuh apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Ada yang tahu nggak? Oke, nggak ada yang bisa menjawab. Nah, oke, aku jawab sendiri kalau gitu. Jadi pembuatan aplikasi itu pertama, itu ada analisis. Nah, jadi yang kita pelajarin ini adalah tahap pertama untuk pembuatan aplikasi. Setelah kita menganalisis hasil dari solusinya seperti apa, kendalanya apa aja,
dibuat yang namanya kalau teman-teman tahu UML. UML udah dijelaskan belum ya sama Pak Andi sama Bu Rindu? Ayo kelas A bisa jelasin nggak UML pernah apa belum ya? UML. UML. Pernah dengar istilah ini nggak? Belum. Oh, belum ada. Oke, sebenarnya oke. Siap. UML ini juga salah satu mata kuliah dari ini sih. Maksudnya salah satu materi dari mata kuliah analisis dan desain sistem. Berarti mungkin kalian belum diajarkan ke arah sana. Nah, jadi setelah kita membangun UML atau teman-teman yang tahu IRD, DFD, dan lain-lain, nah setelah itu kan itu ke bagian database, pembuatan database. Setelah database selesai, pembuatan UI atau tampilan interface dari aplikasi. Setelah itu jadi akan tahap ke pengembangan atau tahap pengkodean. Setelah pengkodean selesai, ke tahap testing. Setelah testing selesai adalah tahap laporan. Oke. Saya lanjutkan. Ini gimana sih? Oh, terus. Langkah-langkah analisis sistem. Ini pasti udah dijelasin sih sama Pak Andi sama Bu Rindu, aku yakin. Ada yang bisa jelasin nggak ini? Ayo ya, jadi mahasiswa yang aktif. Karena mahasiswa aktif itu akan sangat membantu kalian saat skripsi. Nanti di akhir akan ada sharing session mengenai itu ya. Aku jelasin kenapa kalian harus wajib aktif dan harus dikenal sama dosen. Nah, di sini sekarang aku ajarin teman-teman sekalian, kalau yang aktif tuh harus kayak gimana. Ada yang bisa jelasin ini apa? Atau belum sampai sini ya materinya? Ayo Rizka sama Britani yang tadi aktif. Udah dijelasin belum langkah-langkah analisis sistem kayak gimana? Belum, oke. Ya udah, berarti aku yang Izin jelasin. menjawab, Bu. Apakah seperti preliminary analysis itu, bukan? Gimana? Mohon dijelasin lagi. Seperti preliminary analysis itu apa bukan ya, Bu? Oh, bukan sih. Berarti itu udah lebih dalam sih itu malahan. Berarti secara umumnya belum jelasin ya masalah ini? Belum, Bu. Oke. Jadi langkah-langkah menganalisis sistem. Pertama, mengidentifikasi masalah. Jadi kalian kan kalau membuat suatu sistem, kalian ingin membuat suatu aplikasi dan web, itu kalian harus tahu kan masalah dari perusahaan atau instansi itu apa. Kita sekarang contohkan yang udah ada itu aku project apa ya? Oke, SIM online. Teman-teman yang dari Sidoarjo mungkin ada yang tahu SIM Polresta Sidoarjo itu yang membuat ada timku dari PT Sukses Karya Solusindo. Nah, jadi dari SIM online itu penyebab masalahnya apa? Pertama, masyarakat itu harus ngisi form sendiri. Ngisi form sendiri itu kan pasti membutuhkan waktu lama, antriannya jadi banyak. Apalagi ini COVID gitu. Jadi itu adalah pengidentifikasi masalahnya dulu. Jadi stakeholder atau pimpinan itu mau gimana caranya tidak ada antrian. Kedua, gimana caranya tidak ada masyarakat yang nulis sendiri, nulis formnya sendiri. Jadi bisa menulis lewat HP, ngetik sendiri gitu. Terus yang ketiga, pimpinan itu bisa melihat laporan secara online dan real time. Jadi hari ini yang datang berapa, yang ngurus SIM C berapa, SIM A berapa, itu adalah namanya identifikasi masalah. Kalian harus bisa itu dulu. Tahu masalahnya apa dulu. Sekarang kalau kita bikin sistem aplikasi nggak tahu masalahnya, sistem kalian tuh bakal melebar, nggak sesuai dengan target perusahaan tersebut gitu. Yang kedua adalah menganalisis sistemnya dengan cara mengidentifikasi solusi dari masalah. Jadi penyebabnya sudah tahu, oh antriannya gini-gini, oh berarti dari form kertas tadi itu harus dipindahkan ke HP. Jadi form-form yang ada di kertas itu dimasukkan di aplikasi gitu. Nah, jadi di aplikasi masyarakatnya tinggal nulis aja, nanti adminnya bisa langsung dapat notifikasi, oh ternyata yang datang ini, atau by QR code.
Nanti keluar datanya, si masyarakatnya tinggal di print kertas birunya itu, jadi nggak perlu lagi nulis-nulis lagi. Itu adalah solusinya. Terus ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi data apa dan proses apa yang dibutuhkan pada sistem baru. Contohnya prosesnya kalian ada proses cetak, ada proses ekspor PDF, ada proses CRUD. Tahu nggak CRUD itu apa? CRUD? Nggak tahu juga. Create, read, update, delete. Jadi sistem itu bisa mendelete data, bisa mengupdate data, bisa menginsert atau memasukkan data. Nah, kita harus tahu datanya itu bakal diproses seperti apa. Selanjutnya menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem. Nah, sekarang saya jelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional itu apa. Kebutuhan fungsional itu menunjukkan fasilitas apa yang dibutuhkan serta aktivitas apa saja yang terjadi dalam sistem baru. Jadi contohnya fungsi deskripsi kebutuhan, terus laporan baik hard copy maupun soft copy, updating dan query online, penyimpanan data, pencarian kembali, dan transfer data. Ini adalah contoh kebutuhan fungsional yang saya jelaskan tadi. Bisa ngeprint, bisa apa, itu termasuk kebutuhan fungsional. Kalau kebutuhan non-fungsional itu mencakup hal-hal yang lebih eksternal lah. Contohnya waktu merespon sistem. Jadi sistemmu kalau lambat kan nggak mungkin kan. Pasti yang namanya user itu akan marah-marah. Ini gimana sih sistem jelek lah segala macam. Nah kalau kalian jadi developer, kalian akan ngerasain itu. Kalian upload aplikasi di Play Store, terus kalian lihat rating aplikasi kalian jelek, itu udah rasanya ya ampun, padahal itu yang salah bukan sistem sebenarnya, yang salah itu orang luar, tapi karena mereka rasa dikira itu waktu responnya yang lambat, akhirnya merating aplikasi jadi jelek. Terus rata-rata waktu untuk kegagalan, kebutuhan keamanan, akses untuk pengguna yang tidak punya hak. Nah, jadi kalau kalian membuat aplikasi itu kan ada user-usernya. Contohnya ada user guru, ada user siswa, ada user kepala sekolah. Nah, itu namanya aksesnya berbeda-beda. Jadi kepala sekolah cuma bisa laporan aja, bisa melihat laporan maksud saya. Begitu pula juga siswa juga bisa melihat nilai aja. Tapi kalau guru berbeda, guru itu bisa menginput nilai. Nah, itu yang namanya akses yang punya hak dan yang tidak punya hak. Oke. Dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional, udah paham teman-teman? Kalau terlalu cepat, sorry ya, kalian bisa bilang aja, Bu, terlalu cepat, nanti saya bisa pelankan lagi. Saya lanjut. Nah, kita langsung aja ke contoh kasus. Sorry. Contoh kasus. Nah, tadi itu kan di sistem tadi ada berapa itu? Berapa urutan dalam menganalisis sistem? Ayo. Ada salah satu yang jelasin? Jadi kan aku jelasin. 3. Ya, apa aja? Yang pertama, identifikasi masalah, penyebab masalahnya. Benar. Yang kedua, analisis sistem, identifikasi solusi dari masalahnya. Yang ketiga, yaitu analisis kebutuhan. Benar. Identifikasi data apa dan proses apa yang dibutuhkan. Oke. Nah, udah jelas ya tadi berarti. Terima kasih. Nah, jadi ini pertama saya udah mengidentifikasi suatu permasalahan. Ini saya contohkan adalah permasalahan yang terjadi di poliklinik ABC. Yang pertama, data-data yang disimpan di poliklinik masih berjalan manual, padahal kebutuhan akan data-data pasien rawat jalan, rekam medis, pasien serta dokter yang menangani tiap pasien itu meningkat. Mereka jamnya udah sibuk, sedangkan data-datanya itu disimpan secara manual pakai kertas-kertas yang ditumpuk di dalam lemari gitu. Terus yang kedua, sistem yang dijalankan belum sepenuhnya membantu pekerjaan karena kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada saat dibutuhkan atau availability belum bisa terpenuhi. Ketika Pak Dokter itu pengen tahu rekam medis dia, jadi kan contohnya saya sakit, saya datang ke rumah sakit atau ke poliklinik tersebut,
sebelumnya saya juga pernah sakit situ. Nah, dokternya harus tahu rekam medis dari saya sebelumnya itu apa. Contohnya saya punya riwayat penyakit ini. Oh, berarti di penyakit yang ini dia nggak boleh dikasih obat ini gitu. Otomatis kan kayak gitu kan harusnya. Sedangkan dokternya ribet, bingung, aduh gimana ya kemarin aku pakai kertas-kertas, pasti bakal sulit untuk mencari rekam medisnya. Nah, itu adalah identifikasi masalah dari poliklinik ABC. Oke, nah setelah kita mencari masalahnya apa aja, sekarang kita menganalisis sistemnya untuk membuat suatu solusi. Yang pertama, penyimpanan data dalam bentuk kertas atau manual menimbulkan resiko yang cukup besar seperti kebakaran, rusak, bencana alam yang bisa mengakibatkan data-data penting itu hilang sehingga diperlukan sistem yang bisa menyimpan data lebih aman. Oke, tadi kan taruh kertas-kertas ditumpuk di rak, kalau kebakaran hilang, kalau ada bencana hilang. Tapi kalau kita meringkas tersebut menjadi suatu sistem yang kita simpan di server atau di hosting, itu akan risiko kerusakan atau kehilangan datanya lebih kecil gitu. Terus yang kedua, kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada saat dibutuhkan menjadi alasan utama untuk penyediaan informasi yang akurat. Nah, kalau kalian punya sistem, kebutuhan datanya untuk pencarian datanya juga lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Pak dokternya udah nggak bingung lagi nyari rekam medis yang kemarin gitu. Dari tahap analisis sistem, nah lalu ada analisis sistem selanjutnya lagi, ada data yang kurang lengkap menyebabkan informasi pelayanan kesehatan juga kurang, karena data tidak tersusun rapi dan susahnya pencarian data yang mengurangi kurangnya informasi dari data tersebut. Yang tadi saya jelaskan, susah banget untuk cari rekomendasi udah contohnya tahun lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu, pasti bakal susah untuk mencari data-data tersebut. Nah, makanya dibuat suatu sistem. Dari beberapa alasan yang telah diungkapkan di atas, maka pengembangan sistem informasi rawat jalan poliklinik ABC ini dibuat untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Tadi kan identifikasi masalah, kita cari masalahnya apa dulu, kita analisis, kita cari solusinya. Oh, Pak, jadi di rumah sakit atau di poliklinik ini itu solusinya itu kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Terus akhirnya saya buat namanya sistem informasi rawat jalan ini untuk membantu memecahkan permasalahan dari poliklinik Bapak, contohnya seperti itu. Nah, setelah tadi udah mencari analisis sistem atau mencari solusinya, nah selanjutnya yang kalian butuhkan itu adalah pengambilan data. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai terlewat. Jadi ketika kalian ketemu klien nih ya, ketemu klien, yang pertama kali kalian tanyakan kan masalahnya apa? Masalahnya apa? Oke, terus kita rembukan solusinya. Oke, solusinya seperti ini. Selanjutnya adalah kalian harus membutuhkan data. Nah, jadi contohnya tadi untuk yang di poliklinik, kalian membutuhkan data pasien seperti nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, bla bla bla. Nah, data pasien ini nanti akan masuk di database atau pembuatan aplikasi data pasien. Lalu ada data dokter, nama dokter, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, spesialisasi, telepon. Ada data obat, nama obat, jenis obat, aturan pakai, harga, efek samping, kadaluarsa, takaran, produsen. Nah, kalau udah ada data-data kayak gini, kan otomatis dokter atau perawat atau bagian lainnya itu udah nggak bingung lagi kan untuk mencari data-data karena data itu sudah tersistem, terkomputerisasi gitu. Nah, selanjutnya kebutuhan datanya ada data admin, data petugas itu, data pemeriksaan, data pasien, data dokter, keluhan, diagnosa, perlakuan atau pemeriksaan, data obat, tanggal periksa. Yang terakhir adalah data biaya, data pasien, pemeriksaan, total harga obat kayak gitu. Dari analisis kebutuhan paham ya? Jadi di tahap analisis ini itu adalah kalian mencari data intinya, mencari data yang dibutuhkan untuk membuat sistem yang akan kalian buat. Ya, kalau yang di poliklinik kan pasti kalian butuh data pasien, data dokter, data obat seperti itu. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. Jadi fungsi dari sistem ini dia bisa ngapain aja. Yang pertama dia bisa login untuk dokter dan petugas. Terus dia ada proses apa lagi? Proses pengelolaan data pasien. Bisa CRUD, yang tadi saya jelaskan, create, read, update, delete. Jadi di data pasien itu bisa create, penambah, read, melihat. Jadi melihat data pasien ada berapa, update, bisa mengupdate data pasien atau mengedit data pasien. Delete, bisa menghapus data pasien. Sama dengan proses pengelolaan data dokter, data petugas. Ini juga bisa CRUD, seperti itu.
Nah, kebutuhan fungsional lainnya, ada proses pendaftaran pasien, baik daftar baru maupun untuk pemeriksaan oleh user petugas, proses searching, proses pemeriksaan, proses pemberian obat. Nah, ini adalah proses-proses yang dilakukan di dalam sistem. Jadi sistem itu bisa apa aja, ada menu apa aja, ada menu pendaftaran, ada menu searching, ada menu pemberian obat, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kebutuhan fungsional. Nah, kalau kalian ketemu klien, kalian juga harus pastikan dulu. Jadi sebelum gini ya, sebelum kalian deal harga atau deal seperti deal fitur, itu kalian harus jelaskan dulu seperti ini. Jadi nanti Ibu ya, aplikasi Ibu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Bisa kalian lampirkan di suatu dokumen. Dokumen itu berisi fitur-fiturnya, terus harga per fitur itu berapa, itu kalian harus deal-kan dari awal. Ini saya juga punya pengalaman buruk sih kalau kalian dari awal nggak deal-kan harganya, fiturnya, nanti di tengah-tengah nih, loh, aku dulu ada fitur ini kok nggak ada sekarang loh. Kan di perjanjian awal kan nggak ada fitur ini gitu loh. Jadi jangan sampai kalian disalahkan klien gara-gara kalian tidak merincikan dari awal fitur-fiturnya itu seperti apa. Nah, jadi maksudnya kebutuhan fungsional itu adalah fitur dari proses web atau aplikasi tersebut tuh bisa apa aja. Baik. Udah paham atau semakin mengantuk? Udah pada off kamera semua ini ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke. Ayo jangan ngantuk ya. Ini Sabtu nih, besok libur. Oke, saya lanjutkan lagi. Selesai. Baik. Dari yang sudah saya jelaskan, teman-teman ada yang punya pertanyaan nggak? Oke, yang tadi saya bilang ke teman-teman, kalau kalian kuliah, itu harus aktif, harus tanya-tanya, harus bagaimana caranya kalian dikenal sama dosen. Karena apa? Kalau kalian lulus kuliah kalian itu menjadi prioritas dosen. Pertama kalian bakal skripsinya digampangin. Beneran ini pengalamanku sendiri. Ketika teman-temanku itu susah banget nyari dosen tersebut, tapi karena aku udah deket, udah sering tanya-tanya, udah sering sharing sama beliau, itu digampangin banget. Jadi kalian lulusnya tuh yang teman-teman 2 semester, aku bisa cuma 1 semester. Kesempatan untuk dekat dengan dosen itu salah satunya juga seperti ini, kalian bertanya, kalian sharing gitu. Jadi kalau kelas itu jangan diem-diem kayak gini, harus sering-sering aktif. Terus kalau mungkin dosennya nggak datang, kalian harus tanyain, ibu bapak kok nggak datang, ada apa, apakah kelasnya diganti atau gimana. Harus punya keaktifan seperti itu, jangan sampai jadi mahasiswa yang pasif, jadilah mahasiswa yang aktif. Baik, ada yang bisa ditanyakan, boleh? Dari sini jika ada yang belum paham, teman-teman bisa banget tanya di luar. Oke lah, aku buka sharing session ya, mungkin di dalam atau di luar materi bisa. Karena Bu, izin bertanya. pertemuan ini sampai jam 12, teman-teman. Izin bertanya, Bu. Oke, Di silahkan. luar materi tapi, Bu. Nggak Iya, apa-apa. siap. Kan, Nggak apa-apa, nanti silakan. kan udah punya perusahaan nih istilahnya. Nanti saya lulus bisa bekerja ya, Bu, di tempatnya Ibu. Kok pertanyaan sudah seperti ini? Ya, semua itu masih terbuka ya, lapangan pekerjaan itu masih terbuka. Kalau kalian punya potensi, kalian bisa membuktikan potensi kalian, pasti akan bisa gampang direkrut. Jadi kalau emang semuanya aku bisa dianalisis, Bu, analisis saya bagus. Oke, nggak apa-apa. Nanti kamu akan dimasukkan di proyek ini beserta programmer ini gitu. Nah, sekarang kalian harus buktikan dulu kalau emang kalian tuh mampu dan kalian tuh pantas buat masuk gitu. Bisa dilanjutkan lagi pertanyaannya barangkali? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oh ya, dari awal aku belum jelasin ya. Jadi ini spesial banget. Sebelumnya kan perkuliahan ini kan nggak dijelaskan kalau output-nya dapat sesuatu. Nah, khusus untuk kuliah saya dan Mas Allen yang untuk di kelas 2019 itu yang aktif pertama terus yang mengumpulkan
kumpulkan tugasnya on time segala macam akan dapat sertifikat dari PT Sukses Karya Solusindo. Sertifikat tersebut adalah sertifikat partisipasi. Bisa kalian gunakan nanti untuk kedepannya untuk magang atau bagaimana itu bisa digunakan sertifikat itu. Jadi buat teman-teman yang masih diem-diem baik, tidak bisa berkesempatan dapat sertifikat tersebut. Nah, sengaja nih aku jelasin di belakang supaya nanti yang di depan tanyanya nggak yang ngawur-ngawur. Nah, sekarang udah kelihatan kan, aku udah ngelis beberapa mahasiswa yang aktif yang bisa berkesempatan dapat sertifikat tersebut. Nah, kalau sertifikatnya udah terkumpul, kedepannya kalian bisa barangkali aku buka lowongan, ya kalian bisa jadi garda terdepan yang pertama kali masuk di perusahaanku. Contohnya kayak gitu. Jadi teman-teman di sini yang masih ngantuk, ayo melek, cuci muka, kita sharing-sharing bareng supaya nanti kalian bisa dapat sertifikat. Kayak gitu ya. Ada yang masih bingung atau yang perlu ditanyain lagi? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan Ini nama namanya saya. siapa? Ini namanya siapa? Ini Bu, perkenalkan nama saya Saben Arsel Yunanta. Iya. NIM 032 dari kelas B. Ingin bertanya, Bu. Ibu kan tadi biodatanya kan ada UI juga. Kan saya itu ya ada dikit-dikit ilmu suka desain gitu lah, Bu. Terus sempat juga bikin UI, beberapa desain. Untuk kayak apa ya, kerja di bagian UI UX itu modalnya apa aja, Bu? UI UX aplikasi ya berarti ini ya? Bisa aplikasi, bisa website, Bu. Oke, UI UX. Maksudnya sistem ya, sistem aplikasi atau web? Iya. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Nah, itu aja dulu, Bu. Oke. Sebenarnya UI UX ini juga berdasarnya kan kalau sama teman-teman ini yang bukan pinter yang bisa atau yang mau belajar untuk desain. Biasanya kan pertama dia itu belajar desain branding dulu. Jadi kayak di Photoshop dulu dia bisa bikin banner, bisa segala macam. Biasanya anak-anak yang seperti itu lari ke UI UX itu lebih gampang karena dia sudah punya basic. Contohnya UI UX itu kan kalian juga harus bisa memberikan ke programmernya itu desain interface. Desain interface itu terdiri dari icon, terus logo segala macam. Itu yang membuat atau yang memberikan itu adalah dari desain UI UX. Selain itu juga pewarnaan. Kalian juga harus bisa memberikan warna kepada programmer. Jadi contohnya dari aplikasi ini RGB-nya sekian-sekian. Nah, itu kalian yang harusnya menentukan. Kalian yang harus bisa memberikan itu gimana caranya UI-nya itu bagus. Nah, tapi kadang itu aku yang sering crash sama Mas Allen, itu sama programmernya, itu kadang UI yang aku bikin itu terlalu susah sehingga programmer itu bakal kelamaan gitu loh ngerjainnya karena karena deadline aku di proyekkan itu kadang seminggu kadang cuma 2 minggu. Nah, kalau kita bikin desain yang susah-susah programmernya ngeluh, tahu kan ya ngeluh itu apa? Pusing gitu. Jadi bagaimana caranya desain UI UX itu kan dari sistem analis ini ya, sistem analis udah membuatkan jadi prosesnya ini butuhnya menu-menu ini. Si UI UX itu yang menggambarkan penjelasan dari sistem analis itu menjadi sebuah gambar ada icon, ada fiturnya ini itu yang menjelaskan dari UI UX. Biasanya aku bikin aplikasi bikin UI UX itu pakai Adobe XD. Tahu kan aplikasi Adobe XD. Jadi kalau kalian mau belajar itu kalian bisa pakai Adobe XD dulu tuh. Tapi Adobe XD itu berbayar. Tapi kalian bisa nge-crack kok. Bisa nge-crack kok Adobe XD itu. Aku juga pakai yang crack. Sebenarnya nggak boleh, jangan ditiru ya. Oke. Gitu sih. Mungkin ada yang masih kurang bingung, Mas Sabian? Masih belum paham tugasnya apa UI UX dan apa yang harus dilakukan? Bu, tanya lagi. Iya. Kayak UI kan kayak tampilan gitu kan, Bu. Sedangkan kan UX kan experience, pengalaman. Maksudnya UX itu sendiri itu gimana, Bu? Oke, berarti bedanya UI sama UX ya? Iya, Bu. Jadi ini aku jelasin ya. Jadi kalau kalian tahu kompetisi namanya Gemastik itu kompetisi nasional yang di bawah Ristek Dikti. Nah, dia itu nggak keluarin namanya desain UI, cuman desain UX aja.
Bedanya apa? Kalau desain UI itu biasanya kalian tuh bikin desain interface itu sesuai sak karepmu dhewe. Jadi kayak warna, logo apa itu adalah sesuai dengan keinginan hati kalian. Beda dengan user experience. Kalau UX itu pertama kalian juga harus kalian harus punya semacam pembelajaran khusus. Pokoknya ada buku khusus untuk mempelajari user experience. Jadi kayak contohnya kalau warna merah itu untuk makanan bagus. Kalau warna biru buat makanan nggak bagus, itu namanya user experience. Jadi untuk apa ya, membuat suatu desain itu harus ada filosofinya. Nah gitu, itu user experience. Nah selanjutnya user experience itu juga harus ada yang namanya testing atau kayak memberikan kepada masyarakat, kira-kira untuk seperti ini, untuk tampilanku seperti ini tuh udah bagus apa enggak. Nah harus ada seperti itunya, kuesioner atau survei kepada masyarakat, apakah desain tersebut tuh sudah layak atau belum untuk digunakan. Itu adalah experience. Kalau desain interface itu cuman ya udah kalian bikin desain yang udah terserah kalian sendiri gitu, tidak mementingkan pihak lain gitu. Paham nggak ya maksud saya? Oh, berarti kalau yang UX itu ini Bu ya, harus tahu makna dari UI-nya dulu. Betul. Jadi harus tahu filosofi dan harus ada surveinya. Itu yang paling penting, ada surveinya. Temanku juga ada sih yang skripsinya UX. Itu juga harus ada surveinya ke masyarakat sekian, terus ke stakeholder atau pimpinan perusahaan yang akan kita gunakan itu sekian. Nah, kalau mereka nggak setuju dan mereka punya saran lain, harus mengikuti kayak apa yang mereka mau gitu. Kalau interface itu, kalau kalian ke klien ya udah, apa tampilanku kayak gini, kamu harus terima gitu. Itu yang namanya interface. Tapi kalau experience itu lebih ke pengalaman pengguna. Bagaimana sebelum kalian launching aplikasi tersebut, kalian harus memberikan pengalaman, oh iya ini UI-nya sudah bagus gitu loh. Kalau kurang, masyarakat berhak memberikan komen atau saran seperti apa, dan itu kalian harus bisa kembangkan supaya keinginan masyarakat itu bisa lebih terpenuhi. Itu namanya experience gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Teman-teman ada yang tanya lagi? BTW tadi ini partisipannya 61, berarti ada yang nggak masuk ya? Google Form yang diberikan sama Pak Dodi udah diisi belum ya semuanya? Sudah, Bu. Yang belum ngisi udah, oke. Sudah, Bu. Yang belum ngisi sekarang diisi ya, karena sebelum pembelajaran selesai udah harus terisi, harus dilaporkan kepada Pak Dodi. Nah, oke. Ada lagi yang mau di-sharing-sharingin seputar kuliah juga nggak apa-apa, karena kalian ini kan angkatan online ya. Aduh sedih banget sih, PKKMB nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Padahal tuh hal-hal tersebut itu malah enak. Kalian punya banyak teman tuh juga di situ, di PKKMB, punya teman-teman dari jurusan lain. Sayangnya kalian nggak bisa merasakan itu, tapi insya Allah mungkin semoga setelah ini corona ini bisa menghilang ya guys. Kalian bisa dapat vaksin dan bisa kembali untuk beraktivitas di luar rumah. Ada lagi yang mau tanya nggak apa-apa seputar kuliah atau pengalaman-pengalaman lain, contohnya Mbak aku lo nggak bisa ngoding, aku juga nggak bisa ngoding. Mbak aku lo nggak paham mata kuliah ini gitu, nggak apa-apa kalau mau tanya. Saya mau ya apa-apa. Oke, nggak apa-apa, silakan. Perkenalkan, nama saya Ica. Tadi siapa ya yang tanya? Sorry, saya. Saya dari kelas B. Oke. Izin bertanya, untuk memahami perkodingan itu bagaimana ya Bu? Karena menurut saya dari beberapa materi yang saya kurang paham itu di permasalahan perkodingan seperti itu. Jadi kita mulainya memahami bahasa perkodingan itu dari mananya dulu gitu, biar kita ahli dalam perkodingan gitu. Karena selama ini saya masih susahnya di dalam perkodingan seperti itu, Bu. Aku belum menemukan mukamu ya. Tadi namanya siapa, sorry?
Catat dulu. Bisa diulangi namanya siapa ya? Oh ya udah, Ica ya. Ica kelas B. Iya. Ih, kok yang aktif kelas B doang sih? Coding. Kalian semester ini dapat mata kuliah pemrograman apa ya? Pemrograman apa ya sekarang ini? Semester 2 pemrograman apa? Struktur data, Bu. Itu struktur data ya? Oh iya, struktur data. Oke. Kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau aku tuh dibilang ngoding juga nggak bisa. Aku kalau untuk ke coding itu juga bisa dibilang rendah banget. Nah, biasanya kalau yang ngoding itu Mas Allen. Mas Allen itu juga gabung tuh di sini. Kalian cari aja yang namanya Allen BH. Nah, itu Mas Allen itu yang ngoding. Jadi dari semester 1 sampai semester akhir itu emang Mas itu yang paling jago di kelasku dulu. Mas Allen. Kalau kalian mau tanya-tanya pengkodingan nanti bisa minta kontaknya Mas Allen. Nah, sebenarnya kalau ngoding itu gimana ya? Karena aku juga nggak terlalu bisa ngoding, jadi juga nggak bisa jelasin gimana caranya buat belajar ngoding. Tapi temenku emang yang cewek itu mayoritas itu emang jarang bisa ngoding sih. Temenku satu tok cewek itu yang benar-benar jago ngoding sekarang kerja di bank. Namanya Dinda, itu emang skill ngodingnya udah bagus. Nah, kalau aku juga ngasih hati-hati ya di struktur data di semester ini itu nilainya itu agak sedikit anjlok aku dulu di kelasku. Bahkan yang pinter pun dapat nilai B- kalau nggak salah. Jadi untuk mendapatkan nilai A di mata kuliah ini tuh susah banget. Jadi kalian harus hati-hati dan belajar lebih rajin. Nah, kalau untuk belajarnya seperti apa, aku juga nggak bisa jelasin, sorry banget, karena emang basicku tuh nggak bisa ngoding, jadi aku nggak bisa jelasin gimana caranya untuk ngoding. Itu ya teman-teman. Nah, kalau mau tanya lebih lanjut, nanti saya akan beri kontaknya Mas Allen. Mas Allen tuh yang bisa ngoding. Oke, Ica, paham ya? Sorry banget nggak terjawab pertanyaannya. Kalau cewek itu nggak bisa ngoding itu udah wajar ya, Bu? Apa gimana? Sebenarnya bukan udah wajar sih, tapi emang kebanyakan kayak gitu. Aku tanya deh, di sini cewek-cewek yang selama ini bisa paham pemrograman dasar sama struktur data ada nggak? Jarang kan? Aku bukan berarti menjelek-jelekan cewek ya, bukan berarti menjelek-jelekan cewek, tapi emang di kelasku itu cewek itu lebih ke sistem analis, yang analisis yang nyari-nyari dokumen data, karena cewek itu biasanya kan lebih rinci, orangnya lebih terperinci, lebih apa ya, lebih ulet lah. Kalau cowok kan biasanya mau terima jadi gitu. Jadi setelah apa yang udah dibuat sama di analisis itu, cowoknya ya programmernya kan tinggal ngerjain kayak gitu. Jadi biasanya emang cewek itu lebih ke sistem analis. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan juga kalian bisa ngoding gitu loh. Tapi ya dari semester ini harus bener-bener ya jangan sampai kalian salah step lah. Aku udah ngerasa aku nggak bisa ngoding terus kalian nggak belajar itu juga nggak boleh. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Mohon izin bertanya, Bu. Ya. Oke. Ini pengalaman Ibu saat membuat perusahaan tersebut gimana, Bu? Maksudnya kan saya juga senang usaha gitu loh, Bu. Ya, mau gimana caranya awal biar ada motivasi untuk membuat usaha, terus pengalamannya gitu loh, Bu. Gimana? Oke. Namanya Iqbal ya? Iqbal dari kelas A. Oke, Iqbal dari kelas A. Jadi motivasinya, jadi kan pertama sebenarnya perusahaan ABH Studio itu yang tadi saya jelaskan di awal. Bentar. ABH Studio yang logo ini. Nah, nampak ya teman-teman logo ABH-nya ini? Nampak, Bu. Oh ya, oke. Jadi ini kan ada logo ABH sama logo PT SKS. PT SKS itu Sukses Karya Solusindo. Nah, jadi dulu ABH Studio ini didirikan sama Mas Allen itu tahun 2018 kalau nggak salah ya. Maaf kalau Mas Allen salah. Jadi dulu itu Mas Allen sudah punya tim sendiri, tapi khusus untuk game. Ada 2 tim dari angkatan 2016. Nah, tapi berjalannya waktu,
akhirnya angkatan 2017 masuk, Mas Allen itu sudah punya anak buah baru, bukan anak buah sih, ada punya tim baru gitu. Jadi kita mengkader istilahnya, mengkader dari nol. Jadi angkatan 17 dulu itu kita kader dari nol supaya bisa gabung di kita. Akhirnya bisa terbentuk sih sampai sekarang. Nah, jadi dari ABS bisa dimatiin dulu ya speakernya. Oke, sorry. Oke, nah dari ABS Studio itu terus akhirnya tahun 2019 aku sama Mas Allen itu aku diajak Mas Allen buat gabung di ABH dengan ikutan kompetisi mahasiswa bisnis. Jadi yang ini kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia oleh Ristek Dikti. Nah, di sini saya yang ngetuai. Mas Allen minta tolong untuk kamu jadi ketuanya dan ternyata didanai. Alhamdulillah, kita didanai 16 juta. Nah, dari situ kita mulai merintis, kita benar-benar kita bikin baju, kita bikin apa, kita sudah mulai komitmen, oh ya kita harus buat perusahaan ini jadi lebih gede. Nah, setelah kita udah menang lomba di kompetisi ini 2020, alhamdulillah temanku itu ngabarin aku kalau Polres Sidoarjo itu butuh semacam freelance programmer. Dan akhirnya Mas Allen itu yang masuk dan sampai sekarang sampai ke Polda, sampai ke mana itu gara-gara itu. Nah, kalau ditanyakan gimana cara memulai usahanya, yang pertama itu adalah niat. Jadi kalau teman-teman punya usaha itu diniati. Jangan sampai setengah-setengah gitu. Kalau emang pengen punya usaha ya udah kamu harus tahu kalau usaha itu gaji kamu mulai dari Rp0 sampai tak terhingga. Kalian harus punya antisipasi itu. Jadi kalau emang punya bisnis harus pintar nabung juga karena bikin PT juga butuh biaya. Kalian juga harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Terus yang kedua harus punya tim yang solid, itu wajib harus ada karena tim yang solid itu akan mempermudah kalian untuk membangun perusahaan kalian. Kalau dari awal tuh tim kalian udah bobrok, udah nggak sejalan, nggak sevisi, mohon untuk tidak dilanjutkan. Karena di awal tuh kadang tuh sevisi ya, oke baik-baik, ternyata di tengah-tengah itu ada cekcok. Nah, itu akan membuat perusahaan kalian akan hancur tersendirinya gitu. Jadi walaupun aku hitungannya itu PT-ku itu masih baru banget, itu baru terbentuk Januari kemarin. Karena ABH-nya dari 2018. Nah, aku sama Mas Alan tuh udah komitmen aku harus bikin perusahaan sendiri, gimana caranya bisa dari PT ini menghidupi kehidupan sehari-hari. Dari proyekan-proyekan itu yang awalnya 1 juta sampai alhamdulillah kita pernah proyekan sampai 100 juta gitu. Jadi kalian juga harus pantang menyerah. Kalau boleh tahu Mas Iqbal ini pengen ngarah kemana nih bisnisnya? Mas Iqbal? Masih belum tahu sih Bu. Soalnya kan masih kalau yang sekarang masih ecek-ecek kayak makanan-makanan gitu kalau saya sih. Kalau ke depannya belum tahu lihat Jangan perjalanan. ecek-ecek. Kalau F&B itu bukan ecek-ecek ya guys ya. Oh, ya Bu. Maksudnya masih bikin minuman kemasan gitu loh Bu. Oke. Masih merintis gitu ya? Iya, lihat ke depannya nanti kan masih bisa digabungin juga kan antara Benar-benar. programming sama yang bisnis sekarang juga bisa. Nanti lihat aja nanti. Benar. Kalau kamu sudah punya ide bisnis, itu kan kamu harus kembangin. Jadi contohnya kan kalau minuman itu kan ke arah F&B. Kalian tahu nggak sih kalau emang bisnis yang lagi hype itu F&B, itu karena tahu sendiri kan masyarakat Indonesia itu sangat konsumtif. Jadi kalau F&B itu insya Allah kalau kamu niat itu bisa jalan lebih bagus. Jadi dulu itu Mas Allen tuh jualan puding di kelas. Jadi nawarin ke kelas, nawarin ke dosen, dan alhamdulillah juga orderannya banyak tiap hari. Jadi kalau jualan itu jangan takut marketing. Itu yang paling penting. Apalagi jualan barang maksudku ya. Jualan barang itu jangan takut, jangan malu untuk memarketingkan atau mendistribusikan atau menjelaskan kepada calon pelanggan kalian produk yang kamu punya. Jadi kalau kamu punya teman sahabat, kalian tawarin dulu, aku punya produk ini nih, kamu mau apa enggak gitu. Kalau emang minta diskon dong, wah itu bukan teman itu, karena teman itu pasti bahkan beli jualan kamu walaupun harganya seberapa pun akan dibeli tanpa minta diskon. Biasanya kayak gitu, teman-teman yang benar-benar teman. Jadi setelah kamu punya ide tadi, kamu kan sekarang ini solo ya.
mungkin kamu ngerasa aku memang belum bisa untuk berjualan ini berdua, nggak apa-apa kamu kerjakan dulu sendiri. Tapi kalau emang ke depannya kamu butuh teman, itu kamu harus mulai punya teman dekat atau keluarga, mungkin ayah, ibu, atau adikmu. Jadi kalian berjualan nggak cuma harus sama teman ya, sama keluarga juga bisa. Karena jangan kerjakan apa-apa itu sendiri. Wah, lama-lama juga kamu bakal capek dewe. Harus punya tim yang digunakan untuk melanjutkan bisnismu nanti. Itu Mas Iqbal, jangan pantang menyerah ya. Kalau emang kamu butuh sharing kayak gimana-gimana, bisa kok chat aku ya. Baik, Bu. Oke, dari teman-teman lain? Bu, izin bertanya lagi, Bu. Oke. Gimana Mas? Ini Bu, tips and trick agar bisa lolos kerja di suatu startup gimana Bu? Tips and trick bisa lolos di startup. Gimana ya? Aku sendiri kan juga soalnya bukan kerja di perusahaan orang. Aku juga kerja di bisnis aku sendiri. Kamu startupnya pengen kayak gimana? Pengen kayak Gojek gitu kah? Gojek itu bukan startup sih. Dia udah perusahaan gede. Di perusahaan IT atau gimana? Spesifiknya, contohnya deh. Kurang lebih kayak Shopee, Tokped gitu Bu. Tokped, oke. Kayak Tokped ya? Ya, oke. Aku ada teman di Tokopedia, namanya Kirby. Dia tuh UI UX juga kebetulan. Kalau emang kamu butuh kontaknya, aku bisa kasih kontak. Itu tapi dia lulusan dari Universitas Brawijaya. Nah, mungkin ya, jadi mungkin dari UB itu emang punya suatu ikatan alumni yang mempermudah mereka untuk masuk di perusahaan tertentu, perusahaan yang gede. ITS sama UB setahuku, mereka tuh punya ikatan alumni yang bagus. Jadi contohnya kalau anak UB ngelamar, oh ya udah anak UB langsung masuk gitu loh. Biasanya kayak gitu universitas lainnya. Makanya teman-teman kakak kelasmu ini doain supaya bisa masuk juga perusahaan yang gede, supaya kalian kalau udah masuk itu bisa lebih mudah kayak gitu. Nah, kalau tips and triknya itu pertama yang jelas kamu juga harus punya pengalaman. Jadi selama kalian kuliah, kamu kuliah itu nggak boleh cuman dengerin dosen doang, tapi kamu juga harus improve. Contohnya kamu pengen bisa desain di UI UX, kamu harus belajar. Jadi aku ada web namanya uplabs.com. Sorry ya, sekalian aku share aja, barangkali teman-teman juga ada yang mau. uplabs.com. Nah, ini tuh isinya UI UX gitu. Jadi kalau kalian mau belajar UI web, UI aplikasi, itu di situ ada contoh-contoh mock-up-nya gitu. Belajar dari mulai sekarang, contohnya kamu punya studi kasus usaha orang tuamu atau punya studi kasus dari apa, perusahaan apa. Lah, itu dari uplabs.com itu kamu bisa jadi gambaran, oh ternyata UX thing up itu kayak gini gitu. Coba kamu buat dari sekarang. Nah, kalau kamu sudah punya bagus kan bisa jual sih UI UX itu. Kalau temanku dulu tuh jual, jadi jual, aku lupa ya di web apa gitu. Jadi dia merintis UI UX dari jual beli UI. Paham nggak maksudku? Jadi dia buat UI, terus ternyata banyak yang suka, dibeli sama suatu perusahaan, dan perusahaan itu pakai UI temanku itu. Nah, aku lupa linknya, ntar aku tanyain, nanti aku share juga. Nah, setelah itu ketika dia jam terbangnya udah tinggi, dia itu pertama kerja di perusahaan Singapura. Jadi dia kayak masukin lamaran di perusahaan Singapura dengan pengalaman yang seperti itu. Dia udah menjual lebih dari 1.000 desain UI UX. Nah, perusahaan kan pasti ngira, oh orang ini sudah berpengalaman, orang ini sudah punya banyak portofolio, yang penting itu, portofolio. Atau kalian ikut-ikut lomba, punya portofolio itu juga bisa kalian selipkan di perusahaan, di pekerjaan kalian nanti gitu loh. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah punya portofolio. Kalian sebanyak-banyaknya membuat portofolio, kalau bisa kalian jual, kalau kalian belum mampu untuk menjualnya, kalian bisa ikutkan itu di lomba, karena di lomba itu sebenarnya juga salah satu judgement yang paling bagus. Jadi contohnya juri itu bisa memberikan saran, oh mas kamu itu ternyata kurang di sini, UI-mu tuh harusnya kayak gini. Karena itu kamu kan perlu evaluasi dari sang pakar. Kalau menurut aku di dosen DI itu kan belum ada yang benar-benar fokus di UI UX, karena memang kita nggak fokus ke sana ya pada kuliah kita. Nah, kalau kalian ikut lomba, pasti kalian akan dijurikan oleh yang khusus UI UX aja gitu. Jadi
akhirnya interface kalian tuh akan berkembang selama ada saran dari orang tersebut. Kayak gitulah, intinya pokoknya portofolio. Banyakin portofolio, kamu kalau bisa jualin, terus kamu bisa selipin ke lamaran kamu, ini loh Pak, saya udah jual 1000 UI UX. Dan ini adalah bukti dari testimoni dari pelanggan saya. Nah, dia dari situ, dia perusahaan Singapura, sekarang ke Tokopedia. Kamu tahu nggak gajinya berapa? 15 juta per bulan. Dan kerjanya remote. Kalian suka nggak kayak gitu? Kerja remote di rumah, kalian bisa dapetin uang 15 juta per bulan. Gitu. Jadi mulai sekarang jangan jadi mahasiswa kuliah pulang, kalian harus banyak-banyak bikin portofolio. Yang pintar desain silakan desain, yang pintar coding silakan ngoding, yang pintar analisis silakan analisis. Tapi kalau kalian punya bakat lainnya, silakan diasah sendiri. Kayak jualan tadi itu bisa jadi bakat kalian gitu loh. Mungkin pertama sekarang jual minuman, nanti ke depannya kalian bisa buat kafe atau bagaimana. Semua pasti bertahap pelan-pelan. Baik, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, dari sini ada yang udah ya kayaknya ya udah setengah 12 juga. Oke ya, terima kasih teman-teman. Nah, ini adalah tahap yang paling membuat kalian malas. Kelihatan ya? Nah, ini adalah tugas kelompok. Cari studi kasus dan buatlah analisis sistemnya. Harus dengan analisis bisnis atau instansi yang real. Jadi, tadi kan aku udah contohkan tuh, poliklinik ABC. Udah dianalisis solusinya gimana, kendalanya seperti apa, solusinya apa, prosesnya apa aja. Nah, di sini kalian harus cari studi kasus dari suatu, contohnya Tokopedia. Kalian juga bisa kasih, Tokopedia terlalu gede sih. Contohnya bisnis deket rumahmu ada yang jualan pentol atau ada yang jualan apa, kalian bisa masukkan di situ. Nah, satu kelompok ini jumlahnya berapa ya? Sorry. 42. Biasanya satu kelompok kalian berapa? Berapa orang kalau kelompokan sama dosen? 4 orang, Dari Bu. kelas A? 4 orang. Kelas B 4 orang, kelas A? 4 orang, Bu. Oke. Yaudah, berarti kalian bentuk satu kelompok 4 orang, bebaslah kalian atur sendiri, seenak kalian. Kalian cari studi kasus dan dibuat analisis sistemnya. Yang bisa jelaskan harus dengan bisnis real. Contohnya, kalau jual pentol merek A, atau CV apa, atau dari toko bangunan Mekarjaya, atau apa, atau dari koperasi bebas. Kalian bisa buat sendiri. Dari rumah sakit juga boleh, kalau orang tuanya kerja di rumah sakit. Nah, kalian juga nggak harus datang ke sana langsung ya, kalian bisa studi literatur, contohnya nyari jurnal-jurnal yang udah pernah studi kasus di politeknik, poliklinik atau bagaimana, bisa kalian sebagai contoh. Jadi kalian tulis aja sumbernya jurnal ini gitu. Bisa dipahami? Bu, mau bertanya. Iya, gimana? Kalau dari pengalaman nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Oh, ya. Boleh, kalau emang justru kalian punya pengalaman, dan kalian ingin contohnya kayak perusahaan F&B-mu, minumanmu itu pengen kamu kembangkan untuk membuat suatu sistem, malah lebih baik. Jadi otomatis kamu perusahaanmu sendiri gitu loh hitungannya. Juga juga pernah kerja juga saya, Bu. Juga pernah di perusahaan juga. Gitu. Ini boleh, Bu? Iya. Oke. Boleh Mas Iqbal, silahkan. Yang sudah punya pengalaman atau punya keluarga atau tetangga yang tentang bisnis gitu atau perusahaan, boleh kalian masukin, bebas. Tinggal kalian cantumin aja itu pengalaman pribadi atau bagaimana. Deadline-nya 14 Mei ya, karena 13 Mei itu sudah lebaran, kalian bisa kumpulkan sebelum tanggal 13 Mei juga lebih bagus. Kan kelompok berempat. Satu nyari kendala, satunya lagi nyari ini, kan udah cepet. Sehari selesai lah. Oke. Setelah itu dikirimkan ke email saya, subjeknya nama kelompoknya, _kelas, _tugas 1. Formatnya dalam bentuk PDF, dicantumkan di situ nama sama NIM-nya. Di PDF-nya maksud aku. Jadi kayak laporan dosen biasa gitulah. Oke, ada yang masih bingung bisa ditanyakan?
Oke, karena udah nggak ada yang tanya dan ini juga udah menuju jam 12. Izin bertanya, Bu. Oh, oke. Untuk di laporannya harus berisi apa aja, Bu? Di laporannya ya berisi yang tadi saya jelaskan. Tadi kan di analisis itu ada, sebentar. Untuk materinya ini apa di-share juga, Bu? Di-share. Ya, nanti saya share. Nah, tadi kan ini sudah saya contohkan kan studi kasusnya dari Poliklinik ABC. Nanti kalian buat format seperti ini. Jadi identifikasi masalahnya apa, analisis sistem solusinya gimana, terus sama analisis kebutuhan data-datanya apa, sama kebutuhan fungsional, proses-prosesnya seperti apa. Itu isinya juga kalau untuk formatnya terserah, pokoknya di situ harus ada nama sama NIM sama nama kelompok. Udah sih. Baik, Bu. Itu aja. Oke. Sudah ya teman-teman, karena ini sudah jam 12 kurang. Terima kasih atas antusiasnya mengikuti kelas saya. Salah. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya ada salah. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya bisa via chat. Di PJ itu juga saya sudah ada grup ya, ada nomor saya. Jadi nanti PJ kalau bingung bisa silahkan chat saya langsung. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika saya terlalu terbelit-belit atau terlalu cepat. Semoga di next pertemuan teman-teman bisa lebih aktif lagi ya. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih.